Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya Anwar di Tajwid 5 menit. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu teman-teman semuanya dengan sebuah video tentang seperti apa sih cara menghadapi sebuah kritik. Jadi, judul video ini adalah belajarlah untuk menghadapi kritik dengan mudah dan tepat. Teman-teman, seringkali kita menyadari kritik datang atau kadang kita tidak menyadari sebuah kritik datang. Tetapi saat kita, misalnya ketika kita menjalani review tahunan karyawan atau pertemuan dengan atasan, maka kita mengantisipasi bahwa dalam umpan balik dari atasan selalu akan ada semacam kritik. Lalu kira-kira apa ya yang akan kita lakukan? Kita sering menghabiskan waktu menjelang acara dengan tegang dan cemas. Dan selama sesi kadang kita tidak bisa mendengar apa yang dikatakan. Karena itu kita kehilangan permata yang tersembunyi yang mungkin dimiliki oleh suatu kritik. Sepanjang umpan balik kadang kita tidak bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh atasan kita ataupun apapun momennya. Tunggu, kita harus sadar bahwa akan selalu ada permata yang tersembunyi. Ya, karena tidak semua kritik itu negatif. Meski tampak di permukaan, kadang-kadang bahkan kritik negatif dapat mengandung inti kebenaran yang berguna. Ada sebuah cerita ketika saya masih beberapa tahun yang lalu ketika saya masih sekolah. Ketika misalnya saya diskusi dengan teman atau misalnya ketika saya menyampaikan suatu materi di depan kelas, ketika saya selesai menyampaikan materi saya, teman saya berkata kepada saya, "Kamu bicara banyak banget gitu ya." Itu seperti sebuah pertunjukan Anwar gitu, karena seperti talk show-nya Anwar. Seperti yang kamu ingin kita semuanya ini hanya menjadi penonton kamu gitu. Saya pun terkejut dengan tanggapan dari teman saya, dan kata-katanya begitu melekat di kepala saya selama berbulan-bulan setelahnya. Saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya benar-benar terus berbicara sebegitu banyak ketika saya berbicara sampai tidak mempedulikan teman-teman saya? Atau apakah saya benar-benar bertindak seperti ini adalah Anwar Show gitu ketika saya sedang bercerita? Selama beberapa tahun, saya pun menjadi seorang yang sangat waspada ketika berbicara. Kira-kira apakah saya sudah banyak bicara atau tidak? Saya pun berusaha untuk berhati-hati untuk tidak mengatakan terlalu banyak, karena takut akan teguran serupa lainnya dari teman-teman saya. Tapi kalau dipikir-pikir, hal yang menarik tentang kritik ini adalah bahwa ada kebenaran juga loh di dalamnya. Tetapi alih-alih tentang kelemahan saya, itu justru menunjukkan bahwa saya memiliki suatu bakat, suatu wawasan. Sekarang sekitar 20 tahun setelah pengalaman itu terjadi, saya menjadi seorang pembicara, menjadi seorang trainer di beberapa kesempatan, dan memang tugas saya untuk naik ke atas panggung, dan terlepas apapun nama acaranya, selama waktu saya berbicara ini pada dasarnya menjadi Anwar Show gitu. Apa yang saya lakukan ternyata saat ini sangat sesuai dengan kepribadian dan keterampilan saya. Kesimpulannya, kritik negatif seseorang bisa menjadi wawasan positif yang terselubung di dalamnya untuk benar-benar melakukan pekerjaan terbaik kita. Tidak hanya dalam kualitas, tetapi secara potensial, bahkan dalam jalur karir kita sendiri. Kita harus terbuka untuk menerima kebenaran positif dan umpan balik serta kritik, dan belajar dari segala kritik yang kita terima. Jika ketika menerima sebuah kritik kita ternyata menjadi seorang yang tegang gitu, terasa menjadi orang yang memblokir informasi yang masuk atau bereaksi negatif terhadap informasi yang diberikan, maka kita tidak dapat mendengarkan informasi yang berpotensi berharga dengan jelas, dan kemudian tidak dapat menerima ataupun memanfaatkan informasi yang ada. Pertimbangkanlah reframe ini. Bagaimana membentuk sebuah kritik ini. Berusahalah untuk melihat kritik sebagai cara untuk tumbuh dan belajar tentang diri kita sendiri. Ubahlah hubungan kita dengan kritik dan gunakan itu sebagai alat untuk meningkatkan kehidupan profesional dan kepribadian Anda. Mari kita terapkan kebiasaan menjadi seorang yang penasaran dan tetap terbuka dalam menghadapi kritik, supaya kita bisa belajar darinya. Jadi, jika Anda berada dalam situasi di mana
Anda tahu Anda akan menerima semacam feedback, masukan. Inilah pendekatan untuk membantu Anda menangani apapun kritik yang datang kepada Anda dengan mudah. Jadi, tetap terbuka, tetap memahami, ada mutiara di baliknya, dan cobalah untuk memahaminya gitu dengan baik, menerimanya, bersahabat dengan suatu kritik. Namun, sebelum Anda menyelami prosesnya, lakukan suatu pekerjaan mental ini. Yang pertama, ketika akan menghadapi sebuah kritik, bernafaslah. Berusahalah untuk tetap santai sehingga kita tidak menghalangi informasi dengan menjadi tegang, cemas, ataupun menjadi seorang yang defensif. Kedua, lepaskanlah secara mental setelah bernafas. Putuskan kritik apapun yang Anda terima dari harga diri Anda, karena orang tersebut mungkin memberikan umpan balik tentang perilaku Anda dan bukan tentang siapa Anda sebagai pribadi, nothing personal. Jadi ini memang tentang suatu perilaku Anda, tentang sikap yang mesti kita buat gitu. Bukan tentang siapa kita, bukan sebuah judgement tentang kita. Berikut ada sebuah 3 tips yang biasanya digunakan oleh para ahli untuk menerima kritik dengan baik dan menggunakannya untuk menjadi lebih baik dalam apapun yang kita lakukan. 1. Susun umpan balik. Pastikan Anda mendapatkannya dengan cara yang sesuai untuk Anda. Susun umpan balik kira-kira apa yang akan bisa yang kita terima itu. Komunikasikan kepada orang tersebut dengan tepat. Kira-kira jenis umpan balik apa yang Anda butuhkan dan bagaimana Anda membutuhkannya. Beritahu mereka tentang hal-hal spesifik untuk difokuskan dan beritahu mereka cara terbaik untuk membagikan pemikiran mereka sehingga Anda dapat menerimanya. Jadi coba setelah menerima kritik, coba kita kumpulkan informasinya, kita feedback lagi bahwa begini loh cara mengkritik saya gitu, supaya saya bisa menerimanya dengan baik. Dan kedua, tetaplah ingin tahu, cari tahu apa hal yang menarik yang dikatakan orang tersebut. Bisa jadi mereka mengungkapkan wawasan utama melalui titik itu. Jadi coba curious dengan apa yang kira-kira ingin mereka sampaikan. Dan akhirnya, ketiga, dengarkanlah secara aktif, active listening, dan catatlah, ajukan pertanyaan, konfirmasi segala informasi sebanyak mungkin dan susunlah untuk tanggapan ini supaya lebih jelas. Misalnya Anda dengan menanyakan kembali terhadap kritik yang masuk, menurut Bapak misalnya kira-kira mengapa sih saya bisa seperti itu, atau coba ceritakan lebih banyak tentang itu, kira-kira apa saran Bapak untuk saya misalnya. Saat menerima masukan, ingatlah bahwa sangat sedikit orang yang telah belajar bagaimana memberikan umpan balik secara efektif. Yang mereka alami hanyalah umpan balik dari orang lain yang juga mungkin tidak pandai memberi umpan balik sehingga mereka mengkomunikasikannya seperti itu. Jadi, ketika Anda menyusun umpan balik untuk mereka, ini akan secara halus mengajari mereka bagaimana sesi umpan balik yang efektif supaya harus berfungsi dan semua orang jadi menang. Mereka pesannya tersampaikan dan kita juga bisa memperbaiki diri dari pesan mereka. Jadi ingat, ketika kita menerima saran, sadarilah bahwa kita mungkin mendapatkan informasi berharga yang akan membantu kita bergerak maju dengan lebih efektif. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video tentang cara menghadapi kritik tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.